Hadirin para jemaah, ingin kami sampaikan bahwa inilah wujud pondok pesantren Temboro yang dibangun oleh Syekh Mahmud. Syekh Mahmud adalah salah satu ibunya adalah keturunan salah satu dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Takbir. Jadi Gus Ahmad datang ke Tasik sesungguhnya datang kepada tanah leluhurnya untuk membuka putu di kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya. Kepada jamaah yang bukan ahbab, bukan huruf, saya ingin sampaikan, inilah huruf bukan aliran, huruf bukan fikih baru, huruf bukan akidah baru. Dia bermajah, dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, didirikan oleh muassis seorang waliullah kekasih Allah, Al-Habib Said Muhammad bin Ali Al-Maki. Demi Allah, saya Tubagus Miftah Fauzi bersumpah mengambil sanad hadisnya kepada Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimallahu taala. Saling pegang erat kita, EPI, NU, Banser, Ansor, Jamaah Tabligh, pondok pesantren, rame-rame kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Takbir. Kiai Haji Akil Sirot selaku ketua PBNU sudah menyampaikan semua habib harus dihormati, termasuk Imam besarku Al-Habib Abil Habibana Muhammad Rijik bin Syihab. Semoga NU dengan EPI semakin disatukan oleh Allah. Jemaah Huruj, jemaah tabligh hadir sebagai penengah dari semua konflik. Kepada Ananda Syaihuna Gus Ahmad Khalil bin Syaihuna Al-Arif Billah As-Salih Al-Waliyu Salih Syekh Huzairan Taibur Abdillah bin Syekh Muhammad Mahmud, kami persilahkan untuk menyampaikan bayan taklim atau tausiah dengan segala kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Dalam riwayat Bukhari diceritakan Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, manusia yang paling terlaknat di dunia ini. Maka Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ma laqita?" Wahai Abu Lahab, keadaan apa yang kamu temukan sekarang di akhirat? Gimana keadaan kamu? Maka Abu Lahab mengatakan, hari-hari siksa Allah Subhanahu wa taala datang kepada saya dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semua malapetaka azab tidak ada henti-hentinya. Ghaira anni suqitu min hada. Hanya saja dari ujung-ujung jari saya ini bersumber air mata air yang begitu jernih, begitu segar, begitu manis, gara-gara kegembiraan saya ketika hari kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Samsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi beliau mengatakan, "Hada idza kana kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yawmil ithnain daiman yukhaffaf anhu lis-sururi bi Ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau orang yang terlaknat saja, yang hari-hari memusuhi Nabi, hari-hari menyerang Nabi, ketika dia masih hidup sudah turun ayat langsung, nas dari Al-Quran, nas dari Allah, bahwasanya dia akan masuk neraka selama-lamanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Orang yang begitu buruk seperti ini, ketika dia dalam umurnya pernah gembira dengan kelahiran Nabi sekali saja, Allah ringankan siksanya selama-lamanya setiap hari Senin. Bagaimana dengan orang iman? Bagaimana dengan umat Muhammad yang hari
dan ingin menggembirakan Nabi, tentu Allah akan memberikan yang lebih istimewa lagi, yang lebih hebat lagi. Semoga dalam majlis kita ini semua Allah berikan yang lebih dahsyat lagi. Allahumma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Al-Maulidus Syarif karangan Al-Muhaddits Samsuddin, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah memberi kunyah, memberi sebutan Nabi Adam dengan sebutan Abu Muhammad. Maka Nabi Adam ini bingung, saya ini baru diciptakan diberi nama Abu Muhammad, saya belum punya anak, saya belum punya istri, kenapa Muhammad itu siapa? Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lima kannaitani Aba Muhammad? Kenapa engkau memberi kunyah saya, memberi panggilan saya dengan julukan Abu Muhammad, ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab. Allah mengatakan, "Ya Adam, irfa' ra'saka ya Adam." Angkat kepalamu wahai Adam, pandang ke atas wahai Adam, lihat di atas ada apa. Maka Nabi Adam pun mengangkat kepalanya. Apa yang beliau lihat? Beliau melihat satu cahaya yang begitu indah, yang tidak pernah beliau melihat cahaya yang lebih indah melebihi cahaya itu sebelumnya, dan tidak akan pernah beliau melihat cahaya seindah itu setelahnya. Ya Allah, Maha dan Nur, ya Allah, cahaya apa ini ya Allah? Kenapa begitu istimewa? Kenapa begitu sempurna? Apa ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtus sama'an wala arda." Wahai Adam, kalau bukan karena cahaya itu wahai Adam, sekali-kali aku tidak akan pernah menciptakan engkau, dan juga tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Dialah Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Takbir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam riwayat Ibnu Qattan, "Kuntu nuran baina yaday Rabbi qabla khalqi Adam bi 14,000 'am." Sesungguhnya Allah telah menciptakan saya sebagai nur sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam berapa tahun? 14.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qutb Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini seorang wali yang begitu kasyaf, begitu hebat. Kalau menilai hadis sahih atau dhaif tidak perlu lihat rawinya, tapi beliau bisa melihat. Coba baca hadisnya. Kalau hadisnya nggak ada cahayanya, ini maudhu. Kalau hadisnya ada cahayanya, ini hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Surga itu diciptakan dari Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga surga itu hari-hari rindu dengan Nabi, hingga surga itu berguncang hingga dijaga oleh para malaikat, dirantai pinggir-pinggirnya surga. Kalau tidak dirantai, bisa-bisa surga itu timbul di dunia, tampak di Madinah, karena ingin berjumpa dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kalau surga itu ingin diluaskan, maka para malaikat mereka mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka surga tadi mengejar sumber suara itu, hingga surga melebar, meluas. Malaikat mengatakan Subhanallah, kemudian berhenti. Ini kerinduan surga kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana kerinduan umat Muhammad, makhluk hidup
yang memang hari-hari mendapatkan taklif dari Allah, seharusnya kita lebih cinta lagi, kita lebih rindu lagi, lebih kangen lagi dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Khosais Kubro karangan Al-Imam As-Suyuti, yang beliau menulis kitab tadi kurang lebih 20 tahun. Di situ beliau menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, maka beliau mendengar suara yang begitu menggelegar, yang jauh dan begitu berwibawa. Suara tadi mengatakan, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, wahai Anas, kamu teliti suara dari mana itu? Maka Sayyidina Anas jalan masuk ke gua, dicari sumber suara tadi. Maka beliau langsung begitu kaget melihat satu makhluk yang begitu besar. Sayyidina Anas mengatakan, saya melihat wajahnya, saya harus mendongakkan kepala saya. Orangnya tampan sekali, menggunakan baju yang begitu indah, tangannya mengadah ke langit doa, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Maka orang tadi mengatakan, hei, kamu itu utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benar, saya utusan Nabi. Katakan kepada nabimu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini ada Nabi Ilyas sedang menunggu beliau. Di sini ada Nabi Ilyas ingin berbincang-bincang dengan beliau, panggil beliau, saya begitu kangen dengan dia. Maka Sayyidina Anas ini langsung datang pada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam gua sana ada Nabi Ilyas, beliau menunggu engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi datang, kemudian berbincang-bincang ngobrol dengan Nabi Ilyas. Tiba-tiba datang awan, langsung mengambil Nabi Ilyas, hilang dari muka bumi. Maka para ulama mereka mengatakan, kita ini tidak pernah berangan-angan, tidak pernah berpikir, tidak pernah berikhtiar ingin jadi umat Muhammad. Tapi sejak lahir, tanpa kita minta, tanpa kita doa, Allah sudah berikan titel yang begitu besar, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mencintai Nabi melebihi tubuh mereka sendiri. Bahkan setelah orang-orang pulang dari perang Uhud, datang seorang perempuan dari Bani Dinar, sebagaimana dalam riwayat Tabrani. Orang tadi datang bertanya, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana kabar Nabi, apa yang beliau berbuat di perang Uhud? Nabi sehat atau tidak? Saya ingin mendengar beritanya, saya khawatir betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang mengatakan, wahai fulan, suami kamu telah meninggal syahid dalam pertempuran Uhud ini. Maka dia tidak menggubris. Diulangi lagi pertanyaannya. Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya gimana? Wahai fulan, ayah kamu ternyata juga syahid dalam pertempuran Uhud ini. Saya bukan tanya itu. Gimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, Nabi gimana? Maka orang-orang mengatakan ternyata saudara dan anakku pun gugur dalam Uhud ini. Maka dia mengatakan, tidak itu yang saya tanya. Saya ingin tahu gimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu khaira huwa bihamdillah kama tuhibbin. Maka mereka mengatakan Nabi dalam keadaan baik, alhamdulillah. Nabi sehat sebagaimana yang kamu harapkan
Maka dia gak percaya. Aruni yang ilaihi. Saya pengen lihat mana Nabi. Saya belum percaya, saya pengen lihat mana Nabi sekarang. Maka orang-orang isyarah pada Nabi, itu loh Rasulullah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Maka dia langsung berteriak, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Walaupun anak saya meninggal, walaupun suami saya meninggal, walaupun saudara saya syahid, walaupun bapak saya gugur, tapi kalau engkau dalam keadaan sehat, itu sudah cukup menggembirakan saya ya Rasulullah SAW. Cukup menghibur saya, semua itu ringan, semua itu kecil kalau engkau dalam keadaan baik-baik saja. Lebih mencintai Nabi melebihi segala-galanya.